Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Koncoku, temen gue Bara Sadayana, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Stay tune terus di segmen Sharing is Caring. Yo, koncoku, temen gue Bara Sadayana. Di segmen Sharing gue kali ini, Sharing is Caring, gue ingin coba berbagi tips bagaimana cara menjaga semangat dalam bekerja. Oke, tips ini adalah apa yang pernah gue kerjakan, apa yang pernah gue lakukan, dan apa yang pernah gue rasakan ketika pertama kali gue menggeluti dunia sales atau pertama kali gue meniti karirnya di dunia sales. Nah, jadi buat koncoku, temen gue Bara Sadayana yang saat ini pertama kali meniti karir dunia sales atau yang baru ingin meniti karir dunia sales, semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, yang pertama kali gue lakukan dan mungkin lo harus lakukan adalah lo harus bangun pagi dan lo tiba di kantor lebih pagi daripada yang lain. Kenapa? Karena lo udah bekerja saat itu. Kalau lo bangun kesiangan, otomatis leader lo akan marah sama lo, right? Oke, dan menurut gue, yang gue rasakan saat itu dan gue lakukan, kenapa gue harus bangun pagi, ketika lebih pagi gue tiba di kantor, gue merasa lebih segar, gue merasa gue bisa berinteraksi dengan teman-teman kantor lebih lama, lebih lama, karena bila gue telat berarti gue tidak bertemu teman-teman kantor, karena ketika jam kerja kita sudah usah di lapangan semuanya. Oke, selanjutnya, ketika gue sudah bisa bangun pagi dan gue tiba di kantor lebih pagi, berarti gue sudah harus bisa menghindari hal-hal negatif di pagi hari tersebut. Ya, contoh mungkin misalnya banyak hal ya di sekitar kita, di lingkungan kita yang mungkin ya ketika pagi hari memulai bisa memancing emosi kita. Nah, energi, berarti kita sudah membuang energi kita atau di pagi hari itu gua rasa lebih baik kita hindarin lah. Ya, kita hindarin, kita coba lebih cooling down ketika di pagi hari. Kenapa? Karena ketika lu bisa berhasil di pagi hari, berarti lu bisa selesaikan hari itu mungkin lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah, selanjutnya, stay fokus. Lo harus tetap fokus sama arahan dari leader lo. Oke, kenapa? Karena ketika gue coba mengontrol fokus gue dari apa yang pernah diajarkan atau apa arahan dari leader gue, ya berarti gue sudah bisa mencoba on track di pekerjaan gue saat itu, atau on track dari apa yang ditargetkan oleh bos gue. Nah, lalu apa yang gue lakukan saat itu, ya untuk selalu gue bisa menjaga semangat gue adalah ilmu sosial. Ilmu sosial kenapa? Karena seperti yang gue bahas sebelumnya adalah sales adalah ilmu sosial. Nah, di mana gue coba bergaul dengan orang-orang yang berenergi positif. Dalam artian gue coba bergaul dengan teman-teman gue yang perform. Kenapa? Karena saat itu gue merasa ilmu gue masih belum punya, gue merasa gue masih belum punya pengalaman, dan gue baru pertama kali bekerja. Jadi gue lebih memilih teman untuk bisa membantu gue bisa mengembangkan diri gue di sales tersebut. Ya, jadi gue coba bergaul dengan teman-teman yang sudah perform, bergaul dengan teman-teman yang the best saat itu. Untuk apa? Untuk gue bisa meniru atau gue bisa pelajari kiat-kiat bagaimana cara gue bisa perform nantinya. Nah, lalu selanjutnya, setelah lo bisa bangun pagi, lo bisa hindari hal negatif, lo selalu fokus dengan apa yang leader lo arahkan, dan lo bisa bergaul dengan orang-orang yang lebih perform daripada lo saat itu atau orang-orang the best saat itu. Lu harus bisa tantang diri lu. Ya, kenapa gue bilang bisa menantang diri? Ya, kan berarti lu harus challenge diri lu. Biasanya sales itu tuh ada target. Nah, targetnya biasa diberikan oleh leader kalian. Nah, lu harus bisa challenge diri lu sendiri untuk bisa lebih dari apa yang ditargetkan oleh leader kalian. Kenapa? Menurut gue, menantang diri itu bisa selalu bisa memberikan energi positif dan bisa menjaga semangat tuh. Kenapa? Karena ketika lo menantang diri lo, ya berarti lo tertantang untuk bisa melakukan hal-hal lebih baik setiap harinya. Nah, dimana berarti otomatis lo harus memiliki semangat dan lo mungkin akan selalu terdorong dengan hal-hal positif tersebut. Biasa contoh, misalnya lo ditargetkan oleh leader lo 100%, berikanlah perusahaan itu lebih dari 100%, mungkin 120%. Sulit, memang sulit, tapi itu adalah challenge buat diri lo. Walaupun lo nggak 120% atau 150%, at least lo sudah bisa challenge diri lo untuk jadi lebih baik. Nah, di mana hal itu sangat penting buat lo, dan itu pernah gue lakukan untuk selalu challenge diri gue lebih dari apa yang selalu ditargetkan. Nah, selanjutnya gue selalu buat dream box. Ya, dream box jadi gini, kalau sales itu kan biasanya
eh, ada dreams atau kita semua lah ya, kita semua punya dreams atau kita semua punya keinginan. Nah biasanya gue buat dream box atau biasanya gue tempel apa sih keinginan, apa hal yang ingin gue miliki saat itu. Ya, gue biasanya misalnya contoh yang belum punya kendaraan atau belum punya motor, lo ingin punya motor, misalnya lo pengen punya pakaian apa, misalnya lo pengen punya sepatu yang cukup lumayan baik mungkin ya kan, lo tulis apa hal yang lo mau beli atau lo ingin lo miliki, lo masukkan di dalam sebuah kotak atau lo bisa tempel di depan lemari lo, di meja kerja lo, atau lo bisa tempel di memo lo semuanya ya gitu kan. Menurut gua Dreambox itu sangat penting banget. Kenapa? Karena ketika lo bisa memiliki Dreambox berarti lo ada tujuan ketika saat itu lo bekerja. Nah dimana ketika lo sudah bisa perform, lo akan bisa mencapai itu semuanya. Ada kebanggaan buat diri lo sendiri. Itu yang gue rasakan ketika pertama kali gue meniti karir gue bekerja. Poin terakhir yang tidak kalah penting adalah ketika teman gue, koncoku, Baraya Sadayana sudah bisa bangun pagi, lo sudah bisa menghindari hal-hal negatif di pagi hari dari sekitar lo sudah bisa fokus atas arahan dari leader lo sudah bisa bergaul dengan orang-orang hebat di sekitar lo sudah bisa tantang diri lo untuk menjadi lebih baik atau mencapai target yang lebih dari yang diinginkan oleh leader lo, maka lo sudah bisa men-set dream box lo untuk lo bisa gapai satu persatu. Yang tidak kalah penting adalah jangan pernah jadikan pekerjaan lo itu adalah beban hidup lo. Kenapa? Karena ketika pekerjaan ini sudah menjadi beban buat lo, maka yang terjadi adalah keluh kesah lo terus akan keluar dan lo tidak akan pernah bisa menjalankan pekerjaan lo dengan sepenuh hati. Dan percaya sama gue, ketika lo bekerja tidak dengan sepenuh hati, maka lo tidak akan pernah bisa berkembang lagi. Bila pekerjaan lo jadi beban hidup lo, maka lo akan jadi beban dari keluarga lo dan orang-orang sekitar lo. Apa yang gue sampaikan ini adalah apa yang pernah gue lakukan dan pernah gue rasakan dan apa yang pernah terjadi di diri gue sendiri ketika pertama kali gue melakukan atau pertama kali gue terjun di sales. So, stay tune terus di channel gue, Cerita RJ. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.